30 tahun setelah peristiwa penyaliban di Yerusalem, sebuah gerakan kecil yang awalnya dianggap sebagai sekte Yahudi yang tidak berarti, mulai mengguncang fondasi kekaisaran terbesar di dunia, yaitu Kekaisaran Roma. Mereka tidak memiliki tentara, mereka tidak memiliki kekuasaan politik. Senjata mereka hanyalah sebuah pesan tentang seorang tukang kayu yang bangkit dari kematian. Namun, bagi Kekaisaran Roma, pesan ini lebih berbahaya daripada pemberontakan militer manapun. Mengapa mereka begitu dibenci? Karena di dunia ini, mereka mayoritas menyembah ribuan dewa dan memuja kaisar sebagai Tuhan dan penyelamat. Sementara orang Kristen hanya memiliki satu kata: Kaisar adalah manusia. Yesus adalah Tuhan. Kalimat sederhana inilah yang akan menyeret ribuan orang ke tiang gantungan, arena singa, dan api unggun. Nero dan awal dari teror. Malam itu, 18 Juli tahun 64 Masehi, Roma terbakar. 6 hari api melahap kota abadi itu. Rakyat yang kehilangan segalanya mulai berbisik bahwa kaisar mereka sendiri, Nero, yang membakarnya demi membangun istana baru. Nero membutuhkan kambing hitam, dan dia memilih kelompok yang paling aneh dan eksklusif di mata publik, yaitu orang Kristen. Sejarawan Tacitus mencatat dengan detail yang mengerikan, orang Kristen tidak hanya dibunuh, mereka dijadikan hiburan. Sebagian dijahit di dalam kulit binatang liar agar dicabik-cabik oleh anjing. Yang paling kejam, Nero mengambil orang-orang Kristen, mengikat mereka di tiang-tiang di taman istananya, melumuri mereka dengan minyak tanah, dan menyulutnya di malam hari sebagai obor manusia untuk menerangi pestanya. Disinilah, menurut tradisi, Rasul Petrus dan Rasul Paulus menemui ajalnya. Petrus disalibkan terbalik, sementara Paulus dipenggal. Darah para pemimpin ini tidak menghentikan gerakan itu, melainkan justru menyiram benih yang baru. Fitnah dan kehidupan bawah tanah. Selama abad kedua, penganiayaan tidak selalu terjadi setiap hari, tetapi ancaman itu selalu ada di balik pintu. Orang Kristen hidup dalam fitnah yang luar biasa karena mereka menyebut satu sama lain saudara dan saudari dan memberikan ciuman kudus, dan mereka dituduh melakukan inses. Karena mereka melakukan perjamuan kudus, masyarakat Roma menyebarkan rumor bahwa orang Kristen menculik bayi, membunuhnya, dan memakan dagingnya. Inilah mengapa mereka masuk ke katakombe atau jaringan lorong ruang bawah tanah kuno yang digunakan sebagai tempat pemakaman. Katakombe bukan sekedar tempat sembunyi. Di Roma ada lebih dari 500 km lorong bawah tanah dengan jutaan makam. Orang Kristen beribadah di sana. Di tengah bau kematian dan kegelapan, mereka menyanyikan lagu pujian. Mereka adalah gereja yang tidak memiliki gedung, tetapi memiliki hati yang kokoh. Kisah para martir, Polikarpus dan Perpetua.
sejarah mencatat nama-nama yang menolak menyerah. Polikarpus dari Smyrna, seorang pria berusia 86 tahun, saat diminta mengutuk Kristus agar selamat, ia menjawab, 86 tahun aku melayaninya, dan ia tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku mengutuk rajaku yang menyelamatkanku? Saat api dinyalakan, konon api itu tidak membakarnya, melainkan membentuk kubah di sekelilingnya sampai ia harus ditikam dengan belati. Lalu ada Perpetua, seorang ibu muda bangsawan. Ayahnya memohon sambil berlutut agar ia menyangkal imannya demi bayinya yang masih kecil. Perpetua berkata, "Aku tidak bisa memanggil diriku dengan nama lain selain orang Kristen." Ia mati di arena dengan leher tergores pedang yang salah sasaran. Namun ia sendiri yang mengarahkan tangan Algojo yang gemetar ke lehernya. Kemenangan melalui penderitaan. Penderitaan ini berlangsung selama hampir 300 tahun. Hingga puncaknya pada masa Kaisar Diocletianus yang mencoba menghapus Alkitab dari muka bumi. Namun, ada sesuatu yang paradoks dalam sejarah, yaitu Kekaisaran Roma yang mencoba memusnahkan kekristenan, akhirnya justru bertekuk lutut di bawah salib. Pada tahun 313 Masehi, melalui Edik Milan, penganiayaan berakhir. Tapi pertanyaannya tetap ada. Mengapa mereka bertahan? Mereka bertahan karena mereka yakin bahwa kematian bukanlah akhir. Mereka melihat kematian bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai kelahiran kembali. Dies Natalis. Kita sering mengeluh tentang kesulitan kecil dalam hidup kita. Namun, berdiri di atas pundak para martir ini, kita diingatkan bahwa iman adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga layak untuk diperjuangkan dengan nyawa. Gereja mula-mula tidak menaklukkan Roma dengan pedang. Mereka menaklukkannya dengan kasih, pengampunan, dan keberanian untuk mati. Darah para martir adalah benih, dan hari ini kita adalah buah dari benih yang ditanam dalam darah dan api 2000 tahun yang lalu.